liburan dari Sabtu sampai Minggu. Kenapa ya? Apa pagi-pagi masih pada ngantuk ya ini ya? Emang kamu jangan nangis. Iya. Oke, Sarah mau perkenalan dulu deh. Ada yang sudah tahu dengan siapa nanti kita belajar tentang wayang? Pak Pri. Pak Bini Sabtianto. Oke. Sudah ada Miss Fitri nih. Sebelum kegiatan juga, sebelum Miss Fitri nanti memberikan kata-kata motivasi untuk semangat di hari Senin, kita awali untuk Senin bersama. Kita berdoa dulu yuk. Siapa ya yang mau baca doa ya? Ada yang mau? Ayo, siapa? Oke, Isabel. Mana ya Isabel ya? Oke, Bel. Yuk semuanya kita sikap berdoa. Sikap berdoa, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ayo, Bel. Tuhan, sekarang kami mau berdoa. Berkatilah kami mendapat koneksi internet yang bagus. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih, Bel. Sebelum Mister lanjut dengan Mr. Benny, untuk Miss Fitri untuk bisa memberikan kata-kata motivasi atau semangat untuk hari Senin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon Miss Fitri. Halo. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Miss Fitri. Selamat pagi. Selamat pagi Miss Fitri. Ya, karena ini kita belajar wayang. Coba Miss Fitri mau sapa dulu. Sugeng Enjang. Selamat pagi Miss Fitri. Sugeng Enjang Miss Fitri. Sugeng Enjang Miss Fitri. Selamat pagi Kak Beni. Selamat pagi Bu Fitri. Terima kasih sudah rawuh di sini. Mau membagi ilmunya buat anak-anak SD Karangturi ya. Anak-anak semua yang Miss Fitri cintai, hari ini kita punya tamu istimewa loh ya. Karena apa? Hari ini kita mau membahas tentang Aku Cinta Wayang. Ada yang tahu wayang? Coba tokoh-tokoh wayang yang kalian tahu siapa? Siapa aja? Arjuna. Oke. Oh, Janoko luar biasa. Pintar. Oke. Yudhistira. Yudhistira. Oke, iya. Hebat. Baiklah. Ya, oke. Mereka dengan karakter Nakula dan masing-masing. Sadewa. Nakula dan Sadewa. Betul sekali, pintar. Nakula dan Sadewa. Baik. Nanti kita belajar banyak ya dari Pak Beni Sabtianto. Ya, beliau ini adalah dosen UNES ya. Ya Pak Beni ya. Iya, terima kasih sekali karena di sela waktu sibuknya bisa menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan anak-anak. Oke, anak-anakku semua, ya kalian jadilah pendengar yang baik. Hari ini kita belajar dengan Pak Beni ya. Nanti bisa bertanya, kemudian kalian bisa juga nanti mendapatkan ilmu tentang Aku Cinta Wayang yang merupakan warisan dunia asli Indonesia. Wayang dari Indonesia loh. Kita harus bangga karena kita punya budaya wayang ya. Baiklah, kami kembalikan kepada Miss Tiara. Terima kasih Miss Tiara. Terima kasih Pak Terima Beni. kasih. Ya. Terima Oke, kasih, Miss semuanya. Fitri. Selamat menikmati Senin hari ini. Kan sudah tahu Senin ya, inspirasi. tadi Awali ada minggu wayang dengan apa semangat saja. dan motivasi. Terima kasih, Silakan, Miss Tiara. Fitri. Iya. Nah, tadi sudah dibahas dengan Miss Fitri apa saja wayang-wayang ya. Ada yang tahu nggak apa yang sudah pernah lihat pertunjukan wayang? Ada yang pernah nggak? Ayo, Miss Tiara tanya. Apa itu yang sudah pernah? Ada siapa ya itu ya? Miss Tiara nggak lihat ya.
Sudah lihat wayang atau pertunjukan wayang? Ada yang pernah lihat? Wah, banyak juga ya yang tunjuk tangan ya. Terus Miss Tiara mau tanya nih. Tahu nggak wayang itu berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Sudah jelas loh di Jawa. di mana? Dari mana? Jawa. Ya pasti di Jawa ya. Jawa Nah, Tengah. Jawa Tengah. Nggak hanya di Jawa Tengah loh ya. Di mana lagi? Di mana? Solo. Ya, banyak sekali ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan banyak lagi. Yang intinya adalah wayang itu termasuk warisan asli dari Indonesia. Nah, Miss Tiara mau lanjut. Karena sudah ada Mr. Benny, nanti belajar lebih tahu wayang atau warisan di Indonesia bersama Mr. Benny. Saya persilahkan untuk berbagi ilmunya dengan anak-anak. Silahkan Mr. Benny. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Mohon izin sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat nih di depan layar ada Aku Cinta Warisan Dunia Asli Indonesia. Nah, yang akan dibahas sama Mr. Benny tentang wayang saja atau ada yang lain ya, Mister? Biar anak-anak tahu apa aja sih warisan budaya di Indonesia itu apa aja selain wayang atau di wayang tersebut itu apa aja ya? Baik. Karena Mr. Benny ini termasuk dalang ya di Jawa Tengah ya, di Semarang lah ya. Ya, baik. Terima kasih Miss Tiara atas waktunya. Pada waktu kali ini, pada pagi hari ini, Mr. Benny akan membawakan tema yaitu tentang Aku Cinta Wayang, Warisan Dunia Asli Indonesia. Nah, sebelum Mr. Benny mau membahas lebih lanjut, mohon izin Mr. Benny ingin berkenalan dengan teman-teman dari SD Karangturi. Nah, perkenalkan, Mr. Benny namanya Benny Saptianto. Nah, Mr. Benny tinggal di Jalan Panembahan Senopati nomor 49B, Kelurahan Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kemudian Mr. Benny sekolahnya apa sih? Nah, Mr. Benny sekolahnya bahasa Inggris, kemudian PGSD atau guru SD, kemudian bahasa Inggris lagi. Kemudian Mr. Benny bekerja di LP3 UNES, tapi ditempatkan di Lab School atau yang sekarang dikenal SD Lab School sebagai juga koordinator karawitan di Lab School. Selain itu, Mr. Benny juga mengajar orang-orang bule, yaitu ngajarnya apa toh Mr. Benny? Mr. Benny ngajarnya bahasa Indonesia untuk penutur asing atau dikenal dengan istilah BIPA. Nah, selain itu, Mr. Benny juga anggota dari Southeast Asian Media Studies Association, yaitu yang kantor pusatnya berada di Filipina. Tetapi Mr. Benny hanya sebagai anggota dalam penelitian yang fokus studinya itu tentang discourse, karena Mr. Benny itu sangat suka belajar tentang studi wacana dalam pengajaran bahasa Inggris, penulisan akademik, dan pendekatan penelitian kualitatif.
Selain itu, Mr. Beni di Semarang, ya terutama teman-teman seniman lain itu mengenal sebagai sekretaris dan penerjemah di Wayang Orang Esti Pandowo. Kemudian kok Mr. Beni disebut pelaku seni? Kenapa? Karena Mr. Beni juga bekerja sebagai wiraswara. Apa tos wiraswara itu? Wiraswara itu adalah vokal, ya, vokal cowok atau penggerong dalam bahasa Jawanya. Jadi dalam seni karawitan itu kan ada vokalnya, vokal cewek, vokal cowok seperti grup band seperti itu. Itu ya, dari sini nanti Mr. Beni akan menampilkan tidak hanya wayang saja, tapi Mr. Beni juga akan mengenalkan tentang apa sih wayang. Mohon maaf Mr. Beni, stop dulu Mr. Beni. Ya. Tolong untuk anak-anak, tolong ayo, kan anak Karangturi kan anak-anak yang baik, tolong Mr. Beni sudah menayangkan di layar, jangan dicoret-coret ya. Tolong, kan Mr. Beni sudah buat apa namanya beberapa PPT, tolong jangan dicoret-coret, ayo. Nah, kan anak Karangturi kan baik, sopan, dan menghargai. Nggak boleh dong di layar yang sudah disediakan atau PPT yang ditampilkan, nggak boleh dong dicoret-coret. Ya, kita stop dulu, tangannya ditaruh, dilipat, kita dengarkan bersama-sama dan sikap yang baik, ya. Oke, Mr. Beni bisa dilanjut, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Miss Tiara. Baik, Mr. Beni lanjut kembali ya. Mr. Beni pada pagi kali ini membawakan topik Aku Cinta Wayang, Warisan Dunia Asli Indonesia. Nah, pada pagi hari ini Mr. Beni akan membahas tentang wayang supaya adik-adik dari Karangturi mengenal wayang itu apa sih, Kemudian dalam wayang itu ada unsur apa lagi, seperti dalang, kemudian untuk instrumennya atau alat-alat yang dipakai untuk mendalang itu apa saja. Terus kemudian itu gamelan, ya, alat musik Jawa yang untuk dimainkan mengiringi wayang itu kita mengenalnya sebagai karawitan atau gongso seperti itu. Baik, Mr. Beni akan mulai. Pada slide pertama kita akan belajar yang namanya wayang. Baik. Nah, wayang itu, kata wayang sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Jika dilihat dari filsafatnya, filsafat itu ilmu. Apa tahu wayang itu? Jadi wayang itu merupakan bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, misalnya saja seperti sifat murka. Sifat murka itu apa, Mister? Sifat murka itu sifat yang buruk. Gitu. Sifat buruk manusia seperti serakah, pelit, bijak, dan lain sebagainya. Jadi secara umum wayang itu diartikan sebagai boneka untuk meniru orang. Nah, wayang sendiri itu dibuat dari bahan kulit atau kayu, gitu ya, dan digunakan untuk menampilkan tokoh dalam sebuah pertunjukan drama tradisional. Nah, teman-teman dari Karangturi bisa melihat ini di sini ada 4 gambar ya, gambar tokoh wayang. Nah, coba kita lihat dari sebelah kanan ini siapa namanya? Ada yang tahu? Kanan bawah ini? Ya, betul. Ini Semar. Terus tangannya ini? Sereng. Kemudian yang tinggi ini? Yang terakhir betul? Bagong. Betul sekali. Lah, ya, terima kasih. Betul semua, dapat 100. Jadi 4 tokoh wayang ini kita memanggilnya dengan sebutan Punokawan. Apa? Punokawan. Punokawan. Nah, terus di dalam
wayang itu juga memuat berbagai unsur seni, adik-adik, seperti seni tari, ada seni drama, seni lukis, seni sastra, dan lain sebagainya. Masih banyak hal yang lain yang bisa kita pelajari dari wayang. Kemudian sekarang kita lihat slide yang kedua, adik-adik. Di sini Mr. Benny ingin menunjukkan jenis-jenis wayang, ya. Yang pertama adalah wayang beber. Nah, kenapa kok disebut wayang beber, Mister? Kenapa kok disebut wayang beber? Karena wayang beber itu bentuknya masih dalam bentuk lembaran. Jadi zaman dulu itu wayang beber itu ditulis dalam suatu bentuk kain yang panjang seperti itu. Kain tersebut digambar seperti yang kita lihat di layar kita, yaitu ada tokoh-tokoh atau adegan nyata maupun Ramayana. Betul. Jadi wayang beber itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi modelnya dalam bentuk kain, tidak tidak dibuat dari kulit maupun dari kayu atau bahan lain. Ini untuk wayang yang pertama. Gambarnya seperti ini. Gitu. Terus kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya wayang calon arang. Nah, ada yang pernah dengar kata calon arang sebelumnya? Nah, kata calon arang bersendiri itu berasal dari Bali, yaitu wayang yang asli dari Bali. Nah, untuk salah satu jenis wayang ini, itu di Bali dianggap sakral. Nah, sakral itu apa, Mister? Sakral itu dianggap, yes, betul, mistis atau angker, karena dalam pertunjukannya itu mengungkapkan atau menceritakan nilai-nilai magis dan rahasia yang disebut pangiwa dan panengen. Pangiwa itu kalau dalam bahasa Jawa itu tangan kiri. Ya, tangan kiri kan mengartikan biasanya digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, dan panengen itu dari bahasa Indonesianya diartikan kanan. Biasanya tangan kanan kan untuk yang baik-baik seperti itu. Nah, calon arang itu seperti ini. Yang gambar yang nomor 2 dari sebelah kiri ini, dia memiliki gigi yang panjang, lidahnya yang menjulur, kuku jarinya panjang. Kalau di Bali kita bisa melihatnya dalam bentuk leak. Nah, kalau pernah ada yang berkunjung ke Bali, pernah nonton wayang di sana, itu juga ada wayang leak, ada 2 ya, yang putih sama yang hitam. Jadi untuk yang putih untuk menunjukkan simbol kebaikan, sedangkan untuk yang leak yang berwarna hitam itu menunjukkan simbol keangkara murkaan atau hal-hal yang seperti itu. Tokohnya seperti ini kalau dibuat dalam wayang kulit. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya wayang cupak. Wah, apa toh wayang cupak itu? Nah, wayang cupak itu isinya menceritakan tentang cupak gerantang. Tokohnya yang mana? Tokohnya yang warna pink ini loh, yang punya rambut seperti ini, yang panjang ke depan ini. Nah, sebelahnya gunungan ini, sebelah kiri ini. Nah, yaitu ceritanya tentang apa toh, Mister? Yaitu wayang cupak menceritakan tentang perjalanan hidup dari 2 putra Batara Brahma yang sangat berbeda wataknya. Kemudian tidak jauh berbeda dengan wayang kulit di Bali, hanya saja tokoh utamanya terbatas. Jadi tokohnya itu yang berfokus pada cupang dan gerantang. Gitu. Jadi dalam wayang-wayang Bali itu berbeda dengan wayang-wayang yang ada di Jawa. Kalau di Jawa itu tokohnya kan banyak, nanti kita bahas. Tapi kalau di Bali yang wayang cupak itu tokohnya hanya sedikit, seperti yang bisa kita lihat di depan layar kita masing-masing. Ya, nanti Mr. Benny mau tanya beberapa ya. Jadi ini disimak baik-baik. Kemudian Mr. Benny lanjutkan yang keempat, yaitu wayang gambuh. Nah, ini juga salah satu jenis wayang yang ada di Bali. Hanya saja jenis wayang ini sudah menjadi langka. Kenapa kok langka? Karena jarang dimainkan gitu.
biasanya wayang gambuh itu menceritakan tentang malat. Jadi malat itu seperti wayang Panji yang ada di Jawa. Nah, lakon dan pola acuan pertunjukan wayang gambuh yaitu drama tari, ada drama tarinya. Gambuh sehingga dalam banyak hal wayang gambuh itu dipentaskan melalui wayang kulit. Nah, untuk gambar wayang gambuh itu seperti ini. Gambar gunungannya sebelah kanan pojok atas ini bentuknya itu tumpul. Kalau di wayang Jawa itu kan bentuknya lancip, ya toh. Terus kemudian kita lihat dari hiasan kepala wayangnya itu mereka cenderung memakai ukel kalau istilah Jawa atau disebut pakai gelung kayak sanggul seperti ini mahkotanya. Nah, ini ciri khas wayang gambuh yang ada di Bali gitu. Terus kemudian yang kelima ada lagi yang namanya wayang gedok. Nah, wayang gedok atau wayang Panji adalah wayang yang menampilkan cerita-cerita serat Panji. Jadi menceritakan cerita Panji yang diambil dari zaman Majapahit. Nah, jadi contohnya gambar wayangnya seperti ini. Nah, ini contoh wayang Panji yang kita kenal. Nah, namanya wayang gedok seperti itu. Kemudian yang keenam ada lagi wayang yang paling terkenal di daerah Pasundan, daerah Sunda ya, yaitu namanya wayang golek. Kenapa kok disebut wayang golek? Nah, ini jenis wayang 3 dimensi ya. Kalau di kelas adik-adik di kelas 2 kan belajar ada yang namanya 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu kan bisa dilihat dari segala penjuru arah. Seperti ini modelnya. Nah, wayang golek sendiri itu dibuat dari boneka kayu. Gitu. Nah, 2 dimensi sama 3 dimensi. Kalau 2 dimensi contohnya itu kan dari gambar ya toh. Adik-adik kalau punya fotonya sendiri itu kan jenisnya 2 dimensi. Tetapi kalau untuk wayang golek seperti ini itu kan dia bisa dilihat dari segala sudut. Dari depan bisa, belakang bisa, samping bisa, bawah juga bisa. Berarti itu namanya 3 dimensi. Nanti adik-adik akan membahas materi ini di kelas 3 atau kelas 4 mungkin ya. Seperti itu nanti ada ya pembahasan di SPM 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi. Nah, wayang ini asli dari Jawa Barat. Nah, jadi modelnya seperti ini. Kita bisa lihat bentuk mahkotanya, bentuk pakaiannya, kemudian dari bentuk wajahnya seperti ini. Ini biasa dibuat dari kayu. Kemudian yang ke-7 ada yang namanya wayang klitik. Nah, wayang klitik itu ada penciptanya yang pertama kali adalah seorang bupati dari Surabaya. Namanya siapa? Pangeran Pekik. Nah, itu kenapa wayang klitik itu diambil salah satunya dari Pangeran Pekik. Nah, sama-sama kek gitu belakangnya makanya diambil dari nama bupati, Adipati Surabaya. Adipati itu bupati zaman dulu. Kemudian wayang klitik itu terbuat dari kulit. Sebetulnya. Nah, kemudian tapi wayangnya bentuknya kecil. Kemudian oleh Sunan Pakubuwono II, wayang klitik itu dibuat dalam bentuk yang kecil juga, tapi bahannya dibuat jadi bentuk kayu. Tetapi meskipun kayu seperti yang dilihat kita gambar ini, bentuk tangannya itu masih terbuat dari kulit. Jadi sehingga ketika dimainkan itu mudah digerakkan biar enggak terlalu kaku seperti itu. Nah, wayang ini kita sebut golongannya adalah 2 dimensi. Kenapa? Karena bentuknya pipih. Ya, dia hanya bisa dilihat dari sebelah depan dan belakang atau kanan dan kiri saja. Berbeda dengan wayang golek tadi. Wayang golek tadi itu kategorinya 3 dimensi. Nah, cara pembuatan wayang klitik sendiri itu bagaimana, Mister? Cara pembuatannya yaitu dengan sama seperti wayang kulit, dengan cara ditatah atau dipahat. Nah, sebuah kayu digambar dulu, kemudian dipahat, disesuaikan dengan tokoh-tokohnya.
Kemudian yang ke-8 ada wayang madya. Nah, tulisannya Mr. madya Beni, kita Mr. Beni, ya. mau menyela. Siap. Untuk mempersingkat waktu ya, Mister ya. Mau Ya. nanya nih, anak-anak tuh mau tanya, apa Mm-mm. saja karakter wayang yang terkenal dan mendunia, yang intinya itu yang terkenal sekali di dunia, terus yang apa, yang mendunia juga. Apa sih wayang apa sih, Mister, yang Mister ketahui, bisa dijelaskan sama anak-anak atau ditampilkan atau gimana gitu? Oh ya, jadi gini, pada dasarnya wayang sendiri selain budaya Indonesia itu kan salah satu kekayaan Indonesia. Sebetulnya setiap negara, tidak hanya di Indonesia itu punya wayang. Seperti adik-adik kalau pernah nonton film Pinocchio, ya, Pinocchio itu juga salah satu bentuk wayang. Dia kan dibuat dari boneka kayu. Kalau dia bohong, hidungnya akan memanjang seperti itu. Nah, ada juga wayang yang dari Thailand. Itu bentuknya sama dengan bentuk di Indonesia, wayang kulit. Hanya yang membedakan cerita sama apa itu hiasan pakaian yang dipakainya itu. Terus ada lagi wayang-wayang yang lain. Jadi yang membedakan sendiri itu apa? Kalau wayang di Indonesia itu lebih banyak atau lebih dominan menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Jadi Apakah ada cerita wayang yang bertema cerita anak ya, Mister? ada cerita tentang anak. Seperti contohnya kalau dalam jenis cerita itu namanya fabel. Kalau adik-adik pernah menyimak di sekolah cerita tentang misalkan si tikus dan si singa atau si kancil yang mencuri timun. Nah, itu adalah salah satu contoh wayang yang fungsinya ditujukan untuk mengedukasi atau mendidik adik-adik. Oh, ternyata wayang itu enggak selamanya bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya hewan-hewan. Jadi kita mengenalnya dengan istilah fabel. Jadi kebanyakan tokohnya itu menceritakan tentang hewan yang dia berperilaku seperti manusia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mm-mm. Mister kan pelaku seni ya. Nah, Iya. pelaku seni sebagai dalang. Nah, Mm-mm. anak-anak atau saya pun pengen tahu apa Iya. itu dalang ya, Mister? Oh, baik. Oh, ini untuk slide-nya Mister percepat dulu ya. Nah, ini ada nilai-nilai nanti aja. Nah, dalang yaitu di sini ada dalang itu apa toh? Nah, pemain wayang itu dikenal dengan istilah dalang. Jadi apa kalian tahu tugas seorang dalang? Tugasnya salah satunya pertama, dia itu sebagai aktor, ya. Dia sebagai kreator. Kreator itu apa, Mister? Kreator itu adalah sebagai pembuat di mana perilaku itu bisa membahas tentang politik atau cerita yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal. Kedua, seorang dalang itu juga sebagai scriptwriter. Scriptwriter itu sebagai apa? Dia sebagai penulis. Jadi dia harus bisa memainkan peran banyak tokoh dan karakter dalam bahasa yang dia gunakan. Baik bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Di Semarang kan juga ada toh wayang Kotehi. Nah, itu biasanya ketika di daerah pecinan itu kan biasanya ada yang menampilkan wayang-wayang seperti itu. Terus yang ketiga, dalang itu juga sebagai komedian. Dia bisa mempunyai skill atau keterampilan yang multi talenta banyak. Jadi dia itu berperan menghibur ketika adegan goro-goro kalau dalam adegan wayang Purwo. Kemudian dia itu biasanya dalam cerita komedian dia itu lebih fokus menyampaikan pesan-pesan yang baik untuk disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Terus yang keempat, dalang itu juga sebagai sutradara. Jadi yang bisa memulai, bisa mengakhiri, yang mengganti lagu seperti itu. Jadi dia memainkan wayang
pada layar atau screen. Nah, kalau di sekolah kan ada namanya LCD screen. Kalau di dalam juga dia punya screen juga. Nah, adik-adik bisa melihat beberapa contoh dalang-dalang yang terkenal. Ini adalah seorang maestro di Indonesia yang bernama Kinarto Sabdo. Di Semarang ada gedungnya yang dikenal sebagai Gedung Kinarto Sabdo di Jalan Sriwijaya nomor 29, yaitu Kompleks Taman Budaya Raden Saleh. Nah, ini yang bernama Kinarto Sabdo. Kemudian Kinarto Sabdo ini mempunyai seorang murid yang pinter, namanya Ki Mantep Sudarsono. Beliau dari Surakarta, dari Karanganyar, seperti itu. Kemudian Mister, ada lagi, mau tanya, ya. Mister, mengapa Anda tertarik dengan wayang hingga menjadi pelaku seni yang mendalami tentang wayang? Saya sama anak-anak pengen tahu apa namanya tertariknya tuh karena apa? Oh Bisa ya, dijelaskan? baik. Terima kasih Miss Tiara. Kenapa kok Mister bisa tertarik dengan wayang sehingga bisa menjadi pelaku seni yang mendalami tentang wayang? Jadi selain sebagai warisan budaya asli Indonesia yang harus kita jaga, pertahankan, dan kita kembangkan, di dalam sebuah pertunjukan wayang, semua membahas segala jenis aspek seni, yaitu dari seni tari, seni lukis, drama, seni sastra, dan seni-seni yang lain. Selain itu, ketika Mister dulu masih duduk di bangku kelas 3 SD, itu Mister sudah mengikuti berbagai lomba, seperti lomba membaca puisi atau yang dikenal geguritan, nembang mocopat, kemudian pidato yang kita kenal namanya sesorah. Jadi dari situ awal mulanya bisa menghantarkan Mister sampai ke negeri matahari terbit. Negara apa itu? Negara Jepang. Ya, tepatnya di daerah Kagawa melalui program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN. Jadi salah satu syaratnya itu Mister dulu harus mempunyai keterampilan, baik keterampilan berbahasa maupun keterampilan kesenian untuk dikenalkan di sana. Jadi pertukaran budaya. Dan nanti kita juga akan belajar budaya dari sana juga. Dari situ kemudian saya belajar dan terus mendalami seni pedalangan dan seni pewayangan khususnya karawitan Jawa. Gitu Miss Tiara. Oke, Mister. Kalau bagaimana ya cara melestarikan wayang di Indonesia secara sederhana aja lah untuk anak-anak ya, bagi anak-anak gimana sih Mister caranya melestarikan kan di zaman sekarang ya banyak anak yang nggak tahu tentang wayang ataupun warisan-warisan budaya dulu ya Mister ada apa tadi geguritan gitu kan saya juga nggak tahu anak-anak juga nggak tahu wayang apa saja ternyata wayang tuh ada di Jawa Barat, terus tadi ada yang Bali dan banyak lagi. Kan anak-anak juga nggak tahu, mungkin juga anak-anak menyimak karena anak-anak nggak tahu apa saja sih tadi tentang wayang, apa saja wayang kan yang tahu kita hanya Punokawan, terus ada Janoko, ada Pandowo Limo kan seperti itu. Anak-anak kan nggak tahu ya, Mister. Nah, cara untuk melestarikan budaya kita sendiri, contohnya Kadika seperti wayang itu gimana secara sederhananya ya, Mister ya? Iya, baik. Terima kasih Miss Tiara. Jadi pertama dulu Mr. Benny ingin mengenalkan kenapa kok wayang harus dilestarikan. Yang pertama yang perlu adik-adik ketahui yaitu wayang itu telah ditetapkan sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2013. Karena kesenian ini ya itu telah mengakar dalam budaya Indonesia. Seperti itu. Biasanya ketika tanggal 7 November pasti Indonesia akan memperingati Hari Wayang. Lah, tanggal berapa sih 7 November? Tanggal 7 November. Ya, setiap 7 November pasti akan ada acara yang membahas tentang wayang.
Nah, karena wayang itu sudah diakui UNESCO, jadi semua dunia internasional sudah mengetahui kalau wayang yang terkenal itu berasal dari Indonesia. Kenapa kok bisa terkenal? Karena mempunyai ciri-ciri satu unsur mempunyai banyak hal yang dibahas seperti tadi, ada seni suara, seni musik, sastra, lukis dan lain sebagainya. Kemudian supaya untuk cara melestarikan anak-anak, misal bisa belajar yang paling simpel dulu di Kota Semarang, anak-anak bisa melihat pertunjukan wayang kulit. Nah, atau wayang Masih orang ada ya Mister di sini ya? masih ada banyak sekali. Di Semarang ada wayang Kotehi, ada wayang orang Ngesti Pandowo. Kalau adik-adik pergi ke Solo ada yang namanya wayang Sriwedari. Kalau di Jakarta bisa nonton wayang Barata atau wayang Taman Mini Indonesia Indah. Di sana juga ada wayang. Di Bali Kalau di juga ada Semarang itu wayang. di mana ya Mister kalau kita mau lihat pertunjukan wayang? Kan banyak yang nggak tahu ya Ya, Mister ya. iya. Hanya beberapa orang yang suka atau tertarik kan jarang juga. Makanya kita juga mau tahu atau kapan-kapan juga ingin melihat juga gimana sih pertunjukan wayang itu seperti apa. Baik, jadi di Semarang itu adik-adik bisa belajar tentang wayang secara langsung di Ngesti Pandowo. Lokasinya berada di Jalan Sriwijaya nomor 29. Jadi Ngesti Pandowo itu selalu tampil pada setiap Sabtu malam atau malam Minggu jam 8 sampai selesai. Nah, di sana adik-adik akan bertemu beberapa tokoh wayang. Seperti tadi ada Punokawan, ada 4 ya, dari Semar, Gareng, Petro, Bagong, terus ada Pandowo, ada Kurowo, dan wayang yang lain. Nah, supaya adik bisa melestarikan, pertama kita harus mengenal dulu apa toh Punokawan. Nah, itu dari Punokawan apa yang disampaikan Punokawan. Kemudian selain itu kan adik-adik bisa menyaksikan kalau setiap daerah ya biasanya kalau hari jadi entah itu seperti jadi Kota Semarang atau ulang tahun apa itu di setiap daerah kan ada yang mempertunjukkan atau mempertontonkan pertunjukan wayang kulit di Semarang seperti itu, Miss. Oke, Mister, kan tadi sudah Ya. diceritakan tentang wayang, cara melestarikannya juga. Nah, tadi kan Mister kan pelaku seni dalang. Nah, di dalam apa namanya mendalang itu kan tidak cuma hanya mendalang saja mensutradarai atau sebagai aktor gitu kan. Itu apa aja sih Mister di apa yang mengelilingi atau menjadi dalang itu apa aja ya? Bisa dijelaskan? Maksudnya untuk misalnya mendalang kan juga butuh ada alunan musik gitu ya, Mister. Nah, musik itu Oh iya, apa aja gitu loh. baik. Nah, ini Mister tunjukkan kembali seperti dalang ya. Ketika kita mendalang itu ada beberapa hal atau alat-alat yang bisa digunakan. Seperti yang pertama itu kita harus punya kelir. Ini kalau untuk wayang kulit loh ya. Untuk wayang orang itu juga kita pakai kelir, tapi kelirnya itu sudah ada Apa itu, gambarnya. Mister? Kelir itu kalau di sekolah itu seperti layar LCD screen itu. Kalau untuk mempresentasikan itu kan untuk menampilkan gambar wayang, gambarnya, bayangannya dilihat dari belakang. Itu namanya kelir. Nah, setiap wayang pasti punya kelir, tapi bentuk dan modelnya sendiri-sendiri. Terus kemudian ada yang namanya blencong. Blencong itu apa? Blencong itu lampu. Jadi yang namanya wayang tadi kan untuk menggambarkan bayangan toh. Nah, bayangan itu harus disorot pakai lampu. Kalau zaman dulu itu blencongnya seperti ini anak-anak, masih pakai api. Nah, seperti lampu uplik. Tetapi kalau sekarang pergeseran karena sudah modern, kita sekarang pakai lampu. Jadi untuk gambarnya, kelebihannya juga ketika kita menampilkan wayang
gitu, memainkan wayang itu bayangannya akan terlihat sangat bagus sekali. Terus kemudian ada yang namanya keprak dan cempolo. Keprak itu yang mana? Keprak itu yang ini, yang tengah ini. Ini dari besi. Jadi dipakai untuk mendalang. Ini dipukul pakai kaki. Jadi dikecrek itu. Suaranya crek 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 gitu. Terus ada 2 cempolo. Kalau yang kecil ini, cempolo kecil ini itu biasanya digunakan oleh orang-orang Jogja. Itu cara memakainya dia dipakaikan di kaki, dijepit di antara jempol dan jari kaki. Kemudian yang besar ini itu biasanya dipegang pada tangan sebelah kiri. Tujuannya untuk mengawali atau mengakhiri atau menghentikan suatu adegan. Dok 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 seperti itu. Ini namanya cempolo. Kemudian terus unsur yang paling penting lagi adalah stand mic. Seperti ini, sebelah kiri ini itu nanti di bagian yang hitam ini dimasukkan mikrofon, nanti ditempel di dada. Tujuannya biar suaranya besar, jadi bisa tersampaikan kepada penonton yang nontonnya sampai jauh gitu ya. Biasanya kalau nonton wayang kan sangat ramai sekali. Terus kotak wayang itu besar sekali seperti ini. Ini tempat untuk menyimpan wayang. Jadi ini ada seperti ini. Terus ada debok, ini juga penting. Debok itu adalah pohon pisang yang warna kuning ini loh. Tujuannya untuk menancapkan wayang supaya dia bisa berdiri. Kalau zaman dulu itu enggak pakai debok, ada yang memakai tumpukan jerami diikat seperti debok seperti itu. Nah, karena agak susah sekarang, lebih mudah menggunakan debok. Itu lebih kuat, jadi wayang itu bisa berdiri tegak. Terus kemudian dalam suatu pertunjukan wayang, itu ketika kita seperti nonton di bioskop gitu loh adik-adik. Itu kan kalau nonton film kan pasti ada musiknya, ada musik seram itu bagaimana, musik lucu itu bagaimana. Nah, begitu juga dengan pertunjukan wayang. Alat-alat musiknya yang kita kenal sebagai gamelan atau boso kromone namanya adalah gongso. Itu ada rebab. Nah, seperti ini. Kalau di Korea ini disebut hanggem. Nah, terus kemudian ada kendang. Ada ini yang besar namanya kendang ageng. Terus kendang sabet, kendang yang ini namanya kendang ciblon. Terus yang kecil ini namanya kendang ketipung. Nah, terus sebelah kanan ini gender. Nah, gender ini alat yang paling utama. Ada 3. 3 itu untuk jenisnya berbeda. Ini yang depan ini selendro, terus yang ini adalah pelok barang, kalau yang depan ini adalah pelok 6. Oh, pelok itu apa toh? Pelok itu suara jenis musiknya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang paling tinggi seperti itu. Terus ada yang namanya bonang, yang panjang bulat-bulat ini ya, kayak kue lumpur ini namanya bonang. Nah, terus yang lebih besar lagi dari bonang yaitu kenong seperti ini. Ini ada gambar bapaknya lagi mukul kenong. Terus gambang. Nah, gambang itu kayak kolintang. Jadi terbuat dari kayu. Seperti ini, panjang seperti ini. Ada 3 jenisnya. Terus ada yang paling banyak sendiri yang digantung itu namanya gong atau kempul. Nah, terus ini yang penting biasanya adik-adik kadang salah menyebutnya. Yang namanya demung itu bilahan. Nah, bilahan itu yang ini namanya bilahan. Bilahannya itu yang paling besar itu namanya demung. Kalau yang sedikit kecil itu saron. Nah, seperti ini. Kalau yang paling kecil-kecil itu namanya peking. Jadi semakin kecil itu nadanya semakin tinggi gitu. Terus ada 2 alat Mr. ini Benny, namanya untuk ya. waktunya kan sebentar lagi mau selesai. Ya. Apa sih saya dan anak-anak juga mau tanya kan banyak banget ya itu ya ada Betul. beberapa instrumen ya itu Beberapa ya. instrumen ya. Ya, beberapa instrumen. Nah, karena waktunya juga sudah mau habis, mungkin kita lanjut Ya, besok lagi ya, Mister. Nah, siap. apa sih, Mister, pesan untuk anak-anak agar terus mencintai wayang sebagai warisan dunia asal Indonesia atau ada
pesan untuk anak-anak, ada yang mau jadi dalang nggak sih? Karena banyak banget anak-anak zaman sekarang kan, dia Ya. pasti pengennya yang trendy, bukan yang apa namanya seperti dulu ya, ada dalang, ada macam-macam gitu ya. Ya. Apa sih Mister bisa diberi pesan untuk anak-anak Indonesia atau anak-anak di Karangturi untuk apa namanya agar mencintai warisan budaya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Miss Tiara. Jadi pesan Mr. Beni untuk adik-adik dari Karangturi yaitu dalam upaya atau cara melestarikan budaya itu tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukan secara rutin. Jadi hal yang utama kalian harus melakukan atau memberikan apresiasi. Apresiasi itu penghargaan dari cara kita, misalkan ketika kita boleh beli mainan wayang gitu toh, daripada main gadget, kita juga bisa praktek. Kalau main gadget, main gamelan, kan ada e-gamelan sekarang. Terus kemudian adik-adik juga harus paham tentang filosofi serta nilai dari keberadaan objek budaya, warisan, dan tradisi yang tumbuh di masyarakat secara turun-temurun, khususnya kepada generasi muda. Jadi kita juga bisa harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan produk kebudayaan secara kreatif seperti seni pertunjukan, kuliner, fashion show, film, dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Jadi hal ini penting dilakukan supaya masyarakat, khususnya generasi muda seperti adik-adik ini, termotivasi dan memiliki pemahaman yang baik dan terlibat aktif dalam melakukan proses internalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk wayang sendiri itu juga tidak selalu jadul seperti itu. Sekarang ada juga wayang yang sudah modern adik-adik. Jadi supaya adik-adik tidak melihatnya secara bosan gitu. Ada biasanya di daerah Kota Lama itu kan ada yang namanya wayang on the street. Nah, itu seperti kemarin hari Jumat itu adik-adik bisa menghargainya supaya bisa mencintainya. Adik-adik melihat seperti membeli tiket itu juga sudah termasuk kalian mencintai wayang sebagai prakteknya seperti itu. Jadi seperti Mr. Beni sampaikan tadi, bisa memberikan manfaat ekonomi bagi pertunjukan seperti itu, Miss. Terima kasih, Tiara. Mr. Ya. Beni. Wah, tentang wayang dan dalang ini sangat menarik sampai anak-anak tuh hening mendengarkan benar-benar ceritanya atau yang dijelaskan sama Mr. Beni. Terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya untuk anak-anak Karangturi, Mister. Banyak sekali yang kita dapat dari wayang itu apa saja tadi, terus cara melestarikan, dan menjadi dalang itu seperti apa juga. Terima kasih, dan untuk anak Karangturi mengucapkan matur suwun nggih, Mister. Nah, Sami-sami. itu salah satu melestarikan juga ya, Mister, kita berbahasa Jawa Berbahasa secara Jawa. sederhana. Sederhana, Nah, betul. karena waktunya sudah mau habis, kita tutup. Terima kasih untuk Mr. Beni, Miss Fitri, dan anak-anak Karangturi. Yuk kita berdoa, kita tutup Senin hari ini tentang wayang. Siapa ya yang mau baca doa ya? Luis. Oke, Luis, boleh Luis. Yuk sikap berdoa, Luis. Kita tutup bersama, berdoa, dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni pada orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masuki kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Terima kasih, Luis. Iya. Yuk kita seperti biasa, Senin Inspirasi. Motivasi. Oke, terima kasih Mr. Beni. Terima Ketemu kasih, di Miss Tiara. lain waktu
ya, Mister. Baik, siap. Oke, Terima kasih bye-bye adik-adik. untuk anak-anak. Selamat melanjutkan kegiatannya, belajar mengajarnya. Selamat hari Senin. Bye-bye. Selamat pagi, Sugeng Enjang. Bye.